Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak. Doa mulai. Abelia, Aditya, Ahmad Bagas, Aini, Ayratun, Alodia, Anissa, Asifa, Debbie, Iva, Zaki, Eca, Fahri, Habib Al-Qoyri, Arfa, Heru, Ihsan Fikri, Keisha, Khalid, Latifah, Lexia, Marzuki Salam, Muhammad Farhan, Muhammad Fazril Huda, Muhammad Fauzul Yazid, Raudatul Jannah, Retiko, Rizky Maulana, Valentino Rafi, Zahra. Nah, begini bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Kalau ibu menanyakan kabar, anak ibu cukup menjawabkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ibu ulangi? Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran kita ini, ibu ada satu speaking. Anak ibu mau nggak melakukan speaking tersebut? Nama speaking kita yaitu namanya Tepu Apa Kabar. Jadi kalau ibu Tepu apa kabar? Baik, sehat-sehat, cerdas, ceria. Apa kalian semua sudah paham? Yuk kita sama-sama lagu Tepu Apa Kabar. Tepu apa kabar? Baik.
dan bagaimana pendapat anak ibu mengenai tentang bullying tersebut. Dan kalau seandainya ada yang tahu mengenai materi kita hari ini atau penjelasannya, mohon untuk tunjuk tangannya. Anak ibu sudah paham? Siapa yang tahu? Ada yang tahu mengenai apa itu bullying? Itu juga termasuk tentang arti bullying, perbulian antara sesama teman. Selanjutnya ada yang tahu? Ya, itu termasuk juga tentang arti dari bullying. Selanjutnya ada yang tahu? Iko. Apa? Selanjutnya ada yang tahu lagi tentang apa itu atau yang terlintas tentang arti dari bullying? Nah, jadi yang dimaksud dengan dari bullying ini yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang mana itu bertujuan untuk menyakiti orang tersebut secara terus-menerus. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu tahu nggak apa saja jenis-jenis dari bullying itu? Mengejek, memukul, terus membuli, ya terus, ya menendang, memalak, apa lagi?
dia mencaci maki. Selanjutnya dia menendang. Terus dia merendahkan. Nah, jadi yang anak-anak ibu bilang tadi itu termasuk jenis-jenis bullying. Tetapi ada kelompok-kelompok dari jenis-jenis bullying itu. Nah, yang pertama yaitu ada namanya kontak fisik langsung. Maksud dari kontak fisik langsung ini yang berhubungan dengan fisik kita, yang mana yang dijelaskan anak ibu tadi seperti kayak menendang, memukul, menampar. Itu termasuk juga kepada kontak fisik langsung. Nah, selanjutnya ada itu namanya verbal langsung. Nah, yang mana verbal langsung ini merupakan salah satu dari jenis bullying yang mana itu merupakan langkah awal dari sikap bullying itu. Contohnya seperti kayak mengejek teman, memberikan julukan nama teman yang tidak baik, terus kayak mengucilkan teman. Nah, selanjutnya ada namanya non verbal langsung. Maksud dari non verbal langsung ini yaitu seperti kayak kita mengucilkan teman. Mengucilkan teman, apakah di sini ada anak ibu yang suka mengucilkan temannya? Nah, dari non verbal langsung ini kita pada non verbal langsung ini kita tidak boleh melakukan yang kayak seperti ini ya anak-anak, yang termasuk dalam verbal langsung ini kayak mengucilkan teman, meremehkan teman dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada itu dampak dari penyebab dari bullying ini. Nah, anak ibu tahu enggak apa penyebab dari bullying itu? Gangguan mental. Termasuk dari penyebab ya. Nah, maksud dari penyebab dari bullying ini yang pertama ada dari sisi keluarga. Nah, karena perilaku bullying itu masuk dalam dampaknya yang pertama dari keluarga. Bullying ini seringkali berasal dari keluarga yang mana orang tuanya kayak saling bertengkar, saling ada keributan di rumah dan hal sebagainya, yang menyebabkan anak tersebut bisa menirukan atau mengamati bagaimana perilaku yang diberikan oleh orang tuanya yang di rumah dan dicontohkannya kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya ada juga dari dampak bullying ini dari sekolah. Nah, maksudnya yaitu seringkali dari sekolah itu kan ada juga yang mengabaikan anak-anak yang suka membuli temannya. Nah, kalau seandainya dari pelaku bullying ini atau ada teman-teman yang suka membuli kita, pasti dia akan memiliki hak atau yang berkuasa di sekolah itu atau di dalam kelas tersebut. Seperti kayak yang disebutkan anak-anak ibu tadi, seperti kayak membalak temannya, kayak meminta uang. Nah, selanjutnya itu ada dari faktor kelompok sebaya. Nah, maksud dari faktor kelompok sebaya ini, ketika anak-anak ibu berinteraksi dengan teman-teman anak ibu atau berinteraksi di sekolah atau di rumah, kadang ada anak ibu terdorong untuk melakukan bullying ini karena penyebabnya misalkannya ini bergabung ke kelompok atau ke kelompok beberapa teman yang atau kayak geng-geng itu yang ada di lingkungan sekolahnya atau di lingkungan dekat rumahnya. Nah, kadang dari faktor kelompok sebaya ini ketika kita tidak menginginkan dari hati kita itu untuk melakukan sifat bullying tersebut karena ingin mengikuti bagaimana cara untuk bergabung ke kelompok-kelompok yang kita temui atau kita ingin bergabung dari kelompok sekolah atau kelompok dari rumahnya. Nah, selanjutnya itu ada dampak-dampak dari bullying. Selebih itu anak ibu tahu nggak apa itu dampak-dampak dari bullying? Ya, termasuk dampak bullying termasuk dengan depresi, frustasi, gangguan mental. Siapa lagi yang tahu yang dari dampak bullying? Stres, bunuh diri. Ya, terus kalian tahu lagi apa saja dampak-dampak dari bullying itu?
seseorang kita yang jadi dibully kan pasti rasanya kayak pengen takut, pengen kayak rasa ingin bunuh diri, ya kan anak ibu? Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara kita mengatasi bullying? Siapa yang tahu bagaimana cara kita untuk mengatasi bullying ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana kita cara untuk mengatasi bullying ini? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu nggak bagaimana cara kita mengatasi bullying ini? Ya, caranya yaitu mengadukan kepada guru. Nah, ada beberapa cara mengatasi bullying ini. Yang pertama yaitu misalkannya dari lingkungan sekolah. Nah, sekolah itu harus memiliki kultur sekolah yang aman dan nyaman juga sehat supaya anak-anak kita yang biasanya dibully itu bisa untuk berinteraksi dengan baik kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya dari guru dan orang tua. Guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak kita yang suka membuli itu bagaimana sih caranya untuk mengatasi masalah. Misalkannya dia mempunyai masalah. Nah, masalah itu tidak harus menggunakan kayak kekerasan atau menghakimi sendiri. Bagaimana sih caranya untuk cara bermusyawarah yang baik atau dengan memiliki solusi yang baik. Selanjutnya yaitu dari guru bisa juga harus menanamkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai moral yang baik sehingga anak itu bisa saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya yaitu guru perlu melakukan pendekatan kepada anak yang suka membuli itu supaya anak itu tidak merasakan lagi rasa trauma atau takut atau minder, supaya anak itu bisa kembali bersosialisasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu orang tua dan guru perlu kerjasama. Selanjutnya yaitu guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani dari bullying itu dengan cara yaitu musyawarah atau musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Nah, sampai sini anak ibu tahu sudah paham dengan materi tentang bullying ini? Siapa yang sudah paham angkat tangan? Kepada yang menurutkan saya jelaskan yang sudah dari
liputan sama materi bullying ini. Farhan? Yang laki-laki nggak mau. Kalian? Pertanyakan penyebabnya apa? Lebih spesifik pertanyaannya, penyebab ini kita pikir penyebab kejadian kan? Jangan terlalu luas cakupan pertanyaannya. Apa penyebab bullying? Setelah itu apa akibat? Kemudian apa solusi? Nah, menurut kalian apa sih dampaknya dari bullying ini? Yang kalian tahu ya? Depresi. Depresi, stres, frustasi, apa lagi? Meminta diri. Coba tunjukkan kalian sendiri. Sendiri. Ya, kurangnya percaya diri. Lanjut. Gangguan jiwa. Apa lagi? Stres. Gangguan mental. Frustasi. Yang perempuan ada yang ingin menyampaikan apa itu tentang dampak dari bullying ini? Ya, lebih suka menyendiri. Trauma. Kurangnya percaya diri. Ada lagi? Ada? Solusi. Nah, selanjutnya apa sih solusi dari kita mempelajari tentang bullying ini? Siapa yang tahu? Mengikuti perguruan silat. Menangkis fisik gitu ya, bullying fisik ya. Nah, selanjutnya siapa yang tahu lagi apa sih solusi dari bullying ini? Bisa dibagi lagi dari diri sendiri, misalnya apa solusi yang harus kita, seperti Fauzi tadi kan, masuk perguruan pencak silat. Kalau ada yang bullyingnya secara fisik, kita bisa melawan, kan itu maksudnya. Kalau bullyingnya verbal, kosakata, bagaimana cara menangkisnya kan gitu. Aduh, guru. Apa yang harus dilakukan? Nah, pertama solusi untuk diri kita sendiri apa? Siapa yang tahu dari materi bullying ini? Untuk diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita mencegah bullying dari diri kita sendiri? Seperti Fauzi tadi, masuk perguruan silat. Kalau bullyingnya fisik. Terus apa lagi? Mengadukan ke guru. Nah, terus apa lagi? Siapa yang tahu? Mengadukan kepada guru BK. Itu masuk dari untuk mencegah diri kepada diri kita sendiri. Nah, untuk orang lain apa lagi? Untuk orang lain siapa yang tahu cara mencegahnya? Menolong dengan cara? Menolong dengan cara apa? Memisahkannya. Terus? Siapa yang tahu lagi? Untuk orang lain dari materi bullying ini? Mengancam, memberitahu kepada teman, memberi motivasi kepada teman yang dibully. Terus? Memberitahu kepada guru. Mengancam. Terus siapa yang tahu lagi? Nah, selanjutnya apakah kalian sudah merasa bosan yang mengenai tentang materi bullying ini? Apa ingin suatu permainan? Nah, permainnya kita
Idol. Nah, dan sebelum ini kita menyanyikan balonku ada 5. Nah, nanti kalau dia dapat dor, dia berdiri ya, yang dapat giliran dor. Dimulai dari Rizky. Nanti berdiri sampai ke belakang. Maka ada yang paham? Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Alif. Berdua, silakan berdua. Nah, silakan tampil berdua. Hanya 2 Ada weh. yang mau? Nah, jadi si pedal tuh yang sekali lagi. Dekat. 2, 3. Balonku ada 5. Sampai sini. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Hijau, muda, dan biru. Nah, untuk teman-teman apa kasih hukumannya? Nyanyi. Tolong tunjukkan bakatnya.
bola. Sama-sama aja, cepat. Sama-sama. Bagi-bagi. Tiba laskar pelangi karena waktu jangan berhenti mewarnai mimpi ada Dan begini lagi tentang materi dari Ibu Suci. boleh jawab dulu dong. Yang pertama penyebab, yang kedua akibat, yang ketiga solusi. Ya bagi dua aja, penyebab, akibat, solusi yang perempuan. Nah, dua fauzi dengan Piko penyebab. Sekolah Apa penyebab terjadinya bullying? ibu cantik ya bu. akibat dari bullying itu apa? Depresi, trauma, stres, punya rasa ingin bunuh diri, depresi, frustasi, bawa tas ini. Apa sih solusi dari yang Yang sabit itu enggak lawan. Kan tidak timun. Nah, berpertekan tadi tentang mengenai atau kesimpulan dari bullying ini. Nah, bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain. Yang mana tujuan dari bullying ini yaitu untuk menyakiti orang tersebut secara terus menerus. Nah, yang mana saja ada jenis-jenis bullying itu ada yang kontak fisik langsung seperti mengejek, menampar, menendang, menjambak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari jenis verbal langsung itu kayak seperti kayak mengucapkan temannya atau menghina temannya dan juga ingin melakukan kekerasan kepada temannya. Nah, selanjutnya
dengan ketakutan dan kita akan dihantui dengan mimpi-mimpi buruk yang selama ini kayak kita dibeli oleh teman kita. Nah, sampai sini yang sudah paham kan itu tentang materi bullying ini. Nah, karena kita sudah di penghujung kegiatan ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak Ibu sudah mengikuti materi bullying ini dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.